Kamu percaya nggak? Saya itu adalah orang yang antisosial. Jadi dari sekolah gitu abis belajar langsung pulang. Iya, saya nggak mau banyak berinteraksi sama orang. Orang-orang nyebut saya bisa aja kayak introvert lah, nggak mau gaul gitu ya. Jujur ya, saya ini mungkin ada agak ini ya, tapi boleh mungkin saya di-publish saja. Saya pernah bilang gini, ini rada sensitif ya, tapi saya pernah bilang gini, saya ketua himpunan mahasiswa komputer yang tidak cinta Himakom. Halo teman-teman semua, selamat datang di PHP Podcast Himakom Polban. Pasti teman-teman semua penasaran kan, apa sih PHP itu? Jadi PHP itu merupakan salah satu pergerakan dari Biro Komunikasi dan Informasi yang baru dilaksanakan di tahun ini. Podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengalaman mahasiswa maupun dosen. Nggak perlu lama lagi, kita mulai PHP Podcast episode 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Agista Diva Briliani sebagai staf muda di Biro Komunikasi dan Informasi tahun 2023. Sini aku yang bakal nemenin kalian semua sampai akhir video. Tapi aku nggak sendiri loh teman-teman. Jadi kali ini kita punya narasumber yang berpengaruh banget di periode 2022-2023 Kabinet Dharma Revolusi, yaitu Kang Dias Adhari dan Kang Reka Brian. Boleh nih Kang, siapa tahu mau perkenalan diri lagi, boleh. Oke, sebelumnya saya apresiasi juga buat rekan-rekan dari Kominfo karena apa ya? Karena ini tuh adalah acara yang saya merasa sangat terhormat gitu ya diundang ke dalam acara podcast ini gitu. Baru kali ini punya terobosan baru dari Kominfo. Ini keren banget gitu ya. Perkenalkan di sini saya Muhammad Dias Adhari selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Mungkin selanjutnya di Kang Reka. Oke, sebelumnya aku pengen apresiasi juga gitu ya ke teman-teman Kominfo yang bisa membuat terobosan baru, bisa dilaksanakan juga di tahun sekarang. Semoga nanti acaranya bisa terus berkembang terus ya gitu ke waktu. Oke, mungkin izin memperkenalkan diri, nama aku Reka Brian, biasa dipanggil Reka. Di sini aku selaku Ketua Legislatif Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Halo Kang, jadi nih teman-teman buat maba-maba juga mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu siapa sih ketua legislatif, siapa ketua eksekutifnya. Jadi mereka gitu akang-akang yang di sini. Nah Kang, mulai aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih, Kang Dia sama Kang Reka sekarang tuh lagi sibuk apa sih? Oke, kalau dari aku sendiri ya sekarang kalau buat kesibukan lagi sibuk buat KPU kan sekarang lagi persiapan KPU di mana mau regenerasi juga ketua legisnya juga maupun ketua himpunannya juga gitu di eksekutifnya. Nah, lagi ngerencanain itu, terus ada juga kegiatan di luar sih, organisasi luar. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Oke, tadi kan dari Kang Reka mungkin sibuk di internalnya sebagai legislatif. Sama halnya dengan saya juga sedang mengurus program kerja yang dilaksanakan di akhir-akhir ini kan cukup padat gitu ya di himpunan. Terlebih saya itu kan D3 gitu, D3 KP sekitar 3 sampai 4 bulanan ya dari Mei gitu. Sampai sekarang masih KP juga. Kemudian juga kesibukan saya ikut beberapa tim PKM gitu. Jadi itu lumayan memakan waktu sih ya bagi saya gitu sih. Jadi berarti apalagi sebagai ketua gitu atau pemimpin berarti Ya. emang harus bisa memanage waktunya gitu ya. Tentu harus bisa fleksibel gitu. Kalau Kang Dias berarti kan sekarang lagi KP kan PKL itu berarti D3 ya kan? D3. Kalau mereka Oke, kalau dari aku sendiri kan kebetulan D4 juga, jadi untuk KP-nya belum untuk tahun sekarang, tapi nanti tahun depan baru ngerasain bareng sama angkatan. ya angkatan yang dua-dua yang D3-nya kayak gitu bareng nanti. Nah, Kang sebelum masuk ke pembahasan tentang himpunan atau organisasi, aku mau nanya-nanya tentang perjalanan Akang masuk ke teknik informatika dulu nih Kang. Perjalanan hidup. Jadi sebelumnya gitu, kalau boleh tahu Kang Dia sama Kang Reka ini dari SMA apa SMK?
Kalau aku sendiri sih dari SMA gitu kebetulan. Kalau Kalau aku dari SMK. Kalau Kang Reka kan dari SMA kan. Nah, ada kayak culture shock gitu nggak sih masuk ke politeknik kan banyaknya praktikum ya Kang. Terus kan kalau misalnya di SMA tuh banyaknya teori gitu. Kayak teman-temannya udah dari SMK udah tahu duluan gitu. Kang Reka kayak kaget nggak sih? Tentu sih kaget ya kalau pas nyemplung ke sini. Cuma sebelum-sebelumnya udah pernah dengar cerita-cerita gitu loh. Kan soalnya banyak alumni dari SMA aku juga yang banyak kuliah di sini di Politeknik gitu. Nah, jadi udah tahu gitu secara cerita kalau di Polban tuh atau di Politeknik tuh ya kayak gini loh kondisinya, pulang siang sore tapi berangkatnya pagi-pagi kayak sekolah aja gitu kan. Kita masuk aja jam 7 kan. Nah, terus selesai kadang jam 5, jam 4 ya sore lah gitu. Terus ditambah organisasi juga kan. Nah, kan jadi ya organisasi di Politeknik juga ya cukup lumayan lah gitu ya. Jadi ya lumayan culture shock juga sih pas nyemplung ke sini gitu. Kayak gitu. Kalau ada Kang Dias kan Nggak, lanjut dulu aja pertanyaan. Kang Dias dari SMK kan. Itu RPL juga apa jurusan lain gitu? Kayak tiba-tiba linjur. Oke, saya dari RPL juga gitu. Kalau linjur enggak sih, lanjutin dari SMK juga kebetulan jurusannya gitu. Yang nggak terlalu kaget gitu masuk informatika. Kaget kalau dari segi akademis ya lumayan enggak sih ya, tapi kalau dari kultur mungkin dari lingkungan itu lumayan kaget itu. Apalagi kan tadi benar ya ada organisasi di kampus itu yang nggak tahu gitu lingkungan kuliah tuh kayak gimana gitu. Mungkin itu yang jadi apa namanya hal baru gitu buat saya. Mungkin lanjut sama pertanyaan yang tadi, kenapa sih kayak akhirnya milih teknik informatika nggak, misalnya kan di Polban tuh ada jurusan-jurusan lain juga, atau mungkin kenapa milih Polban, kan teknik informatika di universitas lain juga kan banyak gitu. Kenapa harus teknik informatika Polban? Oke, kalau dari aku ya, yang pertama karena dekat rumah, jadi jarak gitu ya, nggak terlalu jauh, harus pergi keluar kota untuk apa namanya mencari ilmu gitu, atau lagi mencari gelar gitu. Itu karena dekat, kemudian juga rekomendasi dari SMK terkait Polban ini yang pada saat itu nama Polban itu sedang menjadi akreditasi yang paling tinggi gitu, terutama di jurusan komputer ini gitu, paling banyak peminat lah gitu. Entah ya tahun ini mungkin juga sama halnya, banyak peminat atau tahun-tahun sebelumnya. Karena kenapa saya pilih Polban, yang pertama karena jarak, kemudian juga rekomendasi dari sekolah, kemudian juga saudara-saudara. Nah, sebelum saya masuk dan benar-benar apa ya, nelan omongan-omongan orang itu, saya pengen tahu dulu apa yang mereka pelajari gitu di Polban kan. Ya siapa tahu saudara bilangnya bagus tapi kan nggak sesuai ekspektasi gitu. Makanya saya cari tahu dulu apa yang dipelajari, kemudian juga apa yang bisa saya dapat gitu di Polban itu. Ternyata hal tersebut sangat relevan dengan tujuan saya gitu sebagai anak informatika gitu. Apalagi kan jujur saya suka sekali dengan programming gitu sejak SMK, dari makanya ambil RPL gitu. Jadi menurut saya masih sejalan gitu kenapa informatik adalah hal yang saya ambil, adalah jurusan yang saya ambil di Polban ini gitu. Gitu dari Bapak. Kalau dari aku sendiri, kenapa Polban? Karena Polban tuh aku juga dapat cerita-cerita kalau di Polban tuh ya apa ya prospek kerjanya itu cukup apa ya menjanjikan lah gitu. Peluang kita besar gitu untuk bisa masuk ke industri-industri gitu. Nah, terus kenapa sih gitu teknik informatika? Sebenarnya apa ya? Apapun gitu aku mas sebenarnya apapun yang aku ambil pengennya teknik gitu sebenarnya apapun itu gitu jurusannya asal teknik gitu. Soalnya waktu pertama kali nyoba ke Polbantu aku nggak ngambil informatika tapi ngambil jurusan lain gitu. Tapi karena mungkin aku riset-riset juga ya baca-baca karena apa ya teknologi di Indonesia teh lagi berkembang sangat pesat gitu ya. Nah jadi itulah gitu yang jadi salah satu interest aku gitu buat kayaknya seru deh gitu belajar teknologi gitu. Nah ternyata udah nyemplung, udah masuk ke jurusan ini ya seru-seru juga gitu ternyata gitu ya seru-seru aja gitu seru Dinikmatin banget. dinikmati aja gitu ya segala macam bentuk apa kegiatannya gitu ya ya seru-seru aja sih gitu di informatika gitu prospeknya inilah gitu maksudnya ya bagus gitu dan panjang juga ke depannya gitu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal himpunan nih Kang. Dua-duanya kan role-nya sebagai ketua gitu atau kayak petinggi Makom. Nah,
Apa sih alasan Kang Dia sama Kang Reka waktu itu ikut Cakahim sama Cakampa? Atau mungkin kayak waktu di SMA-nya atau di SMK-nya pernah ikut OSIS atau MPK gitu, jadi pengen pas masuk ke kampus pengen nyobain organisasi, kayak udah mikir optimis gitu buat jadi ketua gitu, atau gimana? Kalau dari aku ya, yang pertama sih karena di SMA juga sama SMP sih udah sering ikut organisasi gitu ya, OSIS maupun MPK juga. Nah kebetulan di SMA tuh MPK juga yang dimana kan kalau di sini kan legislatif ya, MPA gitu. Jadi pengen lanjutin aja gitu sebenarnya, tapi nggak ada niatan buat jadi ketua gitu. Tapi karena ya kayaknya harus dicoba juga gitu buat jadi ketua, ya kenapa enggak gitu, biar sayang aja gitu ilmunya yang waktu SMA udah ada, di kuliah juga pengen diterapin gitu. Ternyata ya pas dicoba di kuliahan ternyata ya cukup kompleks juga gitu ya, seru dengan segala segala apa ya keunikannya ya, lika-likunya gitu ya, seru juga gitu ternyata. Ya intinya aku pengen belajar aja sih, lebih lebih gitu, belajar lebih buat organisasi gitu sih dari aku. Kalau dari aku bicara soal latar belakang tadi yang ditanyakan apakah di sekolahnya dulu organisasi atau enggak. Kamu percaya nggak? Saya itu adalah orang yang antisosial. Jadi dari sekolah gitu abis belajar langsung pulang. Iya, saya nggak mau banyak berinteraksi sama orang. Orang-orang nyebut saya bisa bisa aja kayak introvert lah, nggak mau gaul gitu ya. Jadi gitu. Kamu percaya nggak kayak gitu? Sebagai yang wawancara gitu ya, terserah ya. Tapi memang dulu saya waktu SMK nggak terlalu aktif di organisasi. Saya orang yang tidak suka bersosial. Pada saat itu ya, bukan sekarang. Pada saat itu saya adalah orang yang tidak mau buat berinteraksi dengan orang yang baru saya kenal. Saya selalu benci momen ketika saya berkenalan dengan orang lain. Saya tidak mau, makanya saya selalu menghindar ketika orang-orang yang baru mengajak kenalan atau bersosial gitu. Di SMK pun saya nggak terlalu banyak ikut organisasi. Ikut organisasi mungkin karena terbawa arus teman-teman saya ya. Saya ikut remaja masjid gitu. Saya ikut remaja masjid, organisasi Islamik. Ya terserah ya mau kayak gimana, saya tapi ikut kayak gitu. Tapi nggak terlalu aktif juga di sana gitu. Kemudian ya nggak selalu merasa takut untuk mengambil sebuah tindakan besar gitu, yang apalagi yang banyak disorot gitu. Saya dari SMK. Kemudian masuk ke kuliah. Di kuliah juga sama, masih punya perasaan. Awalnya masih. Ya, masih punya perasaan saya nggak mau kenalan sama orang. Karena itu adalah momen yang saya benci. Saya nggak mau ngapain gitu. Kayak misalnya ada orang kenalan, kenalin bro, itu saya jujur, saya dulu waktu itu gak suka hal yang kayak gitu. Saya ngerasa risih gitu, naon banget sih gitu, apa banget sih gitu, lo gitu ya. Kalau dalam bahasa gaulnya mah gitu. Saya dulu di situ paling nggak suka bersosialisasi, paling nggak mau jadi satu-satunya orang yang disorot gitu. Jadi pengen sembunyi di balik belakang biar temen-temen aja yang maju gitu. Akhirnya saya coba buat apa ya, ambil sebuah keputusan di mana saya itu masuk BEM gitu. Awalnya saya mau mundur dari BEM. Awalnya saya mau mundur. Kenapa? Saya nggak suka gitu. Saya nggak suka. Saya bukan bukan tipenya lah gitu. Bukan orang yang suka bersosial gitu. Makanya saya nggak mau gitu buat masuk BEM itu, cuman pengen nyoba aja gitu. Ternyata pas kesana saya mau keluar gitu. Tapi itu diurungkan lagi niatnya gitu. Kemudian juga saya coba untuk berubah diri saya gitu. Karena itu adalah hal yang negatif buat saya gitu ya. Karena nggak mau bersosial itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi itu buruk lah buat saya gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kenapa saya memutuskan untuk menjadi calon dari ketua himpunan. Saya tuh melihat urgensi dan rasa peduli, bukan soal eksistensi atau gengsi. Saya melihat teman-teman saya terutama di kelas pertama ya, teman dekat saya, kemudian juga ada beberapa anak di angkatan saya gitu. Mereka selalu bicara tentang bagaimana Himakom agar tidak seperti ini, atau baiknya mempertahankan yang sudah baik atau melepaskan yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman gitu. Artinya mereka selalu bicara soal perubahan gitu. Nah, di situ saya muncul rasa kepedulian. Saya ingin membawa orang-orang di dalam mahasiswa ini gitu ya. Ingin membawa mereka ke dalam hal-hal sesuatu yang bermanfaat gitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya calon gitu, saya nggak punya, ya karena latar belakang saya yang begitu,
saya juga merasa nggak kesinggung ya, tapi ya itu mah biarin sosial di kita aja gitu. Bahkan ketika saya mencalonkan sebagai ketua himpunan pun banyak gitu yang tidak tahu saya. Banyak yang tidak tahu saya. Saya nggak mau sebut, tapi angkatan saya sendiri juga ada yang tidak tahu. Itu juga ada gitu. Cuman ya tadi itu saya tidak mau berambisi menjadi ketua himpunan karena sebuah jabatan gitu ya, bukan, tapi sebuah rasa kepedulian gitu yang saya pengen coba bawa di himpunan ini gitu. Kalaupun pada saat itu saya memilih ya udah nggak kepilih juga, berarti orang-orang tidak mempercayai saya. Jadi bukan berarti saya jadi pundung ya gitu, nggak jadi meraju gitu, nggak. Cuman saya sadari bahwa orang-orang tidak mempercayai saya untuk membawa amanah itu gitu. Saya menghargai keputusan orang-orang. Tapi ternyata orang-orang di sini mempercayai saya sebagai ketua himpunan gitu untuk membawa himpunan ke depannya bagaimana gitu. Nah itu adalah alasan kenapa saya memilih untuk menjadi calon ketua himpunan, karena saya peduli gitu. Saya peduli kepada orang-orang yang ada di sini gitu. Gitu sih. Keren banget. Aku juga kaget sih, gak nyangka, baru tahu juga. Berarti Kang Dias ini kayak gak salah gitu kalau misalnya lingkungan tuh berpengaruh banget ya ke kita. Terus gak ada salahnya gitu kita buat keluar dari zona nyaman ya Kang. Iya betul itu. Nah, buat ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih Kang. Akan di himpunan ini tuh ada legislatif, ada eksekutif juga ya. Berarti kan tupoksinya itu kan beda-beda ya Kang, apalagi ketuanya. Terus kalau misalnya eksekutif itu yang terjun di lapangannya langsung, kalau misalnya legislatif itu lebih ke pengawasannya Kang. Boleh dijelasin nggak tupoksi masing-masing gitu, bedanya apa? Mau dari legis? Oke, kalau dari eksekutif, karena saya memegang eksekutif ya, ketua di eksekutif, ya tadi benar ya, tugasnya sebagai eksekutor gitu untuk program kerja atau pergerakan gitu. Saya juga sebagai pemimpin saat ini tidak mau menjadi pemimpin yang memerintah aja gitu. Itu adalah janji kepada diri saya pada saat saya menjadi calon, bahwa saya menjadi ketua himpunan bukan karena gengsi atau eksistensi, tapi karena rasa peduli. Makanya setiap pergerakan atau setiap program kerja itu selalu saya awasi, selalu kadang saya yang turun tangan. Sampai ada teman saya yang bicara gitu, harusnya yang kayak gini nggak perlu kahim. Saya nggak peduli orang teman-teman saya mau kata gitu, atau ketua departemen lain bilang harusnya nggak sampai ke kahim gitu atau gimana gitu. Ya terserah mereka mau bilang apa ya, soalnya saya selalu merasa bahwa saya itu bukan di atas mereka, tapi saya selalu membersamai mereka gitu. Itu janji saya pada saat saya masih jadi calon gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya masih punya rasa kayak gitu. Jadi kalau bedanya legis dengan eksekutif adalah sebagai eksekutornya dari himpunan mau bergerak ke arah mana, kemudian juga mau merencanakan sebuah hal apa gitu, adalah bentuk dari tanggung jawab saya gitu sebagai eksekutif. Kalau dari legis. Oke, kalau dari legis sendiri, tadi betul ya gitu, terkait ekse itu mau himpunan tuh mau dibawa kemana gitu. Nah, fungsinya legislatif itu kan jadi di kita tuh ada produk hukumnya ya terkait dengan ADART seperti itu. Nah, misalkan ketua himpunan atau dengan jajarannya gitu ya, pengen membuat atau segala rancangan gitu ya terkait dengan himpunan nanti ke depannya gimana. Nah, kita sebagai legislatif itu harus bisa mengkritisi apa sih gitu yang mau dibawa sama ketua himpunan tuh efeknya kayak gimana. Nah, kita itu sebagai legis tuh kayak bukan membatasi ya bahasanya, lebih ke kayak mewanti-wanti, takutnya ya mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu. Kita memberikan pandangan yang lain gitu, POV lain ke ekse gitu, yang takutnya ketika merancang, ketika membuat sebuah kegiatan itu eksenya itu apa yang nggak kepikiran, oh iya juga ya ternyata di sudut pandang ini tuh nanti impactnya kayak gini loh, kayak gitu. Nah terus bedanya lagi juga buat legis itu dia itu menampung gitu ya aspirasi dari teman-teman di himpunan kita gitu ya, Himakom. Nah nanti aspirasinya nanti kita tampung, kita kaji, terus nanti ketika ada momennya kita bisa sampaikan langsung ke Kahim, atau mungkin misalkan kalau aspirasinya itu terkait dengan satu bidang gitu ya, misal Kominfo ya nanti kita langsung sampaikannya aja ke ketua Kominfonya itu sendiri, kayak gitu sih kurang lebih kalau dari legis mah.
Ya, berarti kurang lebih kayak yang eksekutif tuh yang diawasin sama yang legislatif gitu. Jadi takutnya ada kekeliruan atau salah apa gitu, jadi diinin sama legislatif. Ya, jadi legis gitu yang ada hak gitu buat berwenang gitu ya, buat mengingatkan ke ekse kayak gitu. Takutnya kan dari saya juga eksekutif ada yang di luar yang tidak dipikirkan oleh kami gitu. Makanya kan ada legislatif untuk mencegah hal itu, membantu juga gitu. Kadang kan kita takutnya bikin sebuah terobosan, justru itu tuh berdampak negatif yang sangat besar gitu. Nah itu kan wewenang legislatif bisa mencegah itu gitu. Nah, di setiap periode himpunan tuh kan yang belum tahu juga ternyata beda-beda gitu nama kabinetnya. Kan terus sekarang tuh nama kabinet kita Dharma Revolusi. Nah, itu tuh nama itu tuh didiskusiin bareng-bareng sama yang lain atau dari Kang Dias doang atau dari Kang mereka doang gitu, kayak oh ya udah Dharma Revolusi aja namanya, apa gimana? Terus kenapa namanya Dharma Revolusi? Oke, mungkin dari aku dulu ya gitu ya. Kalau nama kabinet itu pasti berganti-ganti karena setiap periode itu setiap ketua himpunan atau ketua legisnya tuh pasti memiliki cita-citanya tersendiri gitu ya dengan terkait dengan nama kabinetnya. Pasti ada cita-cita di dalamnya himpunan tuh mau dibawa kemana gitu ya sebenarnya. Nah, buat nama Dharma Revolusi itu sendiri sebenarnya waktu itu tuh ini mah dari pandangan aku aja ya, nanti boleh nanti dari Kahimnya gitu ya. Kalau dari pandangan aku waktu itu tuh kebetulan dari Kahim dan Wakahimnya gitu yang mencenangkan idenya gitu. Ide-ide tentang nama itu gitu ya, nama Dharma Revolusi itu. Nah, itu tuh didiskusiin gitu sama teman-teman 21-nya kayak gitu. Terus dia tuh jelasin secara detailnya bahwa kayak Dharma Revolusi itu gini loh, gini nanti ada logonya kan sebagai penguat si cita-cita kita gitu ya di himpunan kayak gitu. Nah, pas kebetulan banget waktu itu tuh emang Kahim dan Wakahim dulu gitu ya waktu itu yang ngebuatnya, yang ngerancang. Nah, kebetulan pas dibawa ke kita, ke angkatan, namanya keren banget gitu lah. Keren Udah banget setuju lah. banget. Ya, ya emang aku juga kepikirannya pengen merevolusi gitu, merevolusi di himpunan gitu. Pas banget emang namanya tuh pas banget gitulah buat aku sendiri gitu ya. Jadi aku tuh ya setuju banget gitu dengan Dharma Revolusi ini sendiri gitu. Jadi ya seneng lah gitu. Tapi emang sebelumnya, sebelum mencanangkan itu, kita emang ada obrolan-obrolan dulu ya gitu ya. Sebelum ke angkatan tuh, kita ada obrolan-obrolan dulu bahwa kita di himpunan tuh pengen kayak gini loh. Di X-nya pengen gini, di Legisnya juga pengen kayak gini. Jadi pas banget lah gitu. Jadi nggak banyak apa ya, banyak masukan gitu dari aku. Jadi aku juga setuju banget gitu ya. Apa yang ide dari Kahim itu. Kayak gitu kalau dari aku. Kalau dari saya mungkin ya karena tadi lanjutan dari Kang Reka buat sebuah revolusi itu. Memang dari kami yang mencetuskan gitu ya. Memang dari kami yang membuat sebuah kata itu gitu Dharma Revolusi. Tapi saya juga bukan berarti ini tanpa dasar. Ini tanpa data enggak. Kenapa? Misalnya banyak orang yang pertama memang banyak sekali yang agak kurang ini ya terkait nama revolusi tersebut itu. Mereka mempertanyakan apa yang mau dirubah. Perbedaan pendapat gitu. Ya, itu memang wajar kayak gitu. Pada saat itu memang banyak sekali yang gitu. Mulai dari pendahulu mungkin atau dari alumni kan. Saya juga kan beberapa kesempatan pernah bertemu dengan alumni bersama dengan Kang Reka pada saat itu ke alumni-alumni yang punya punya jabatan pada dulunya gitu. Saya selalu mempertanyakan gitu, apakah himpunan sekarang berbeda dengan himpunan sebelumnya. Kemudian apa yang terjadi pada sebelumnya dan apa yang harus dilakukan di sekarang. Saya selalu mempertanyakan gitu. Jadi kami, terutama saya dengan Kang Reka mungkin pada saat bertemu dengan alumni, memaparkan apa yang kami diskusikan ke alumni atau ke pendahulu sebelumnya. Saya membuat himpunan seperti ini. Apakah ada saran atau kritik yang harus dicegah oleh para alumni? Saya sangat bersyukur gitu memiliki kakak tingkat atau alumni yang sangat baik gitu di Himakom tuh sangat support gitu. Mereka itu ya, ada yang beberapa pendapat mendukung, ada juga yang memberikan saran gitu. Jadi akhirnya dengan itu kami putuskan bahwa
Himakom itu perlu direvolusi gitu. Tapi bukan berarti memulai dari titik nol. Bukan berarti merubah semuanya terkait himpunan sebelumnya, enggak gitu. Apa yang mau dirubah? Dari beberapa aspek itu turunlah beberapa nilai yang harus dirubah gitu. Saya juga begini gitu ya, bukan berarti saya menentang atau melawan gitu, tapi enggak, ini juga berdasarkan apa ya, keinginan dari beberapa orang gitu, termasuk di himpunan gitu. Kan sebelumnya kenapa saya jadi ketua himpunan, karena ada keluhan atau apa ya yang tadi disebutkan kan, karena saya peduli gitu. Saya juga mencari data selain dari pendahulu, siapa aspek yang dapat mendorong kami atau kepengurusan di himpunan, yaitu jurusan. Itu adalah jurusan, saya nggak mau sebut, ini nggak tahu ya saya terlalu kalau dipublishin ya. Oh ya, saya nggak mau sebut kalau gitu. Yang jelas ada orang yang berpengaruh gitu ya di jurusan, dan saya melihat bahwa arti revolusi itu kan perubahan. Nah, perubahan itu saya melihat dari birokrasi. Pertama ya, dari birokrasi, dari penyesuaian lingkungan, kemudian juga dari aspek-aspek yang harus ditunjang oleh mahasiswa itu sendiri. Artinya apa? Relevansi zaman. Pada saat itu kami juga bingung ya, pada saat awal kepengurusan gitu, harus ngapain. Ya, itu adalah salah satu kendala kami pada saat itu. Terus udah kepilih nih, terus ngapain gitu kan, jadi pertanyaan besar kan. Proker ya memang nggak ada yang dihapuskan, maksudnya dari saya pun menghapus beberapa proker gitu. Saya merasa bahwa himpunan seharusnya tidak terlalu banyak mementingkan program kerja gitu, tapi benefit buat mahasiswanya gitu. Nah, proker juga diturunin gitu ya, ada yang diturunin dari sebelumnya karena masih relevan dengan saat ini gitu. Terus harus ngapain gitu, kita selaku pengurusan harus ngapain. Akhirnya pada saat itu dibuka sebuah rapat besar gitu ya, bersama dengan legis juga, dengan pihak jurusan gitu, bahwa dari jurusan juga mengatakan sekarang itu adalah pilar perubahan yang baru. Artinya mereka tuh mempercayai kami untuk membawa sebuah perubahan. Dari sini saya rasa jurusan membuka ruang kerjasama atau ruang interaksi yang lebih kepada himpunan dan jurusan gitu. Saya sangat senang sekali gitu. Maksudnya ini adalah suatu kesempatan bagi kami gitu ya untuk berkembang. Karena apa yang dicetuskan oleh kami ternyata dirasakan juga oleh pihak jurusan gitu. Dari pihak jurusan juga ingin mahasiswanya seperti ini. Dan dari kami juga ingin sebuah jurusan dapat membantu kami gitu. Akhirnya dari situ terjalin hubungan yang sangat baik gitu. Saya juga merasa sangat nyaman gitu ketika adapun kegiatan dari himpunan atau dari jurusan ingin sebuah kepanitiaan itu dapat terjalin gitu. Dari himpunan ingin mengadakan suatu kegiatan yang benefikal, selalu dibantu oleh jurusan gitu. Jurusan sangat support sekali gitu dengan kami, dan kami sangat senang gitu ya, sangat bersyukur gitu adanya pihak jurusan ini sangat membantu kami gitu. Kami juga tidak selalu menghambat kegiatan di jurusan gitu, karena ada juga yang minta kepanitiaan pada saat buka itu situ. Itu juga dari kami apa ya, saling memberikan gitu ya, saling intinya apa ya, ada korelasinya ya gitu antar kami gitu. Nah, kemudian balik ke pertanyaan kenapa namanya Dharma Revolusi. Yang saya pada saat itu pikirkan dengan wakil saya, Dharma itu artinya adalah sikap, pikiran, dan tingkah laku gitu. Jadi itu yang perlu dirubah. Kenapa pada saat itu jurusan mengatakan bahwa kami adalah pilar revolusi. Yang pertama, transisi. COVID pada saat itu saya nggak tahu ya karena saya belum masuk ya di situ ya. Tapi ini bukan kata saya. Pada saat itu kegiatan himpunan terhambat karena adanya COVID kan. Jadi mereka semua merubah pada saat kepengurusan itu, mungkin ya, merubah aspek kegiatan himpunan menjadi online yang seharusnya dirasakan secara offline. Akhirnya bingung kan gimana harus memulainya gitu. Nah, makanya dari pihak jurusan mengatakan bahwa kami adalah pilar dari perubahan itu tersendiri gitu, pilar yang baru untuk merubah itu. Artinya bukan berarti menghilangkan ya udah karena COVID udah nggak dibawa gitu, enggak. Maka dari itu kan kami juga selalu bertanya ke pendahulu dan alumni sebelumnya gitu, apa yang ada di himpunan pada saat itu yang harus dipertahankan sampai sekarang dan apa yang harus dilepas. Nah, makanya itu membawa nama Dharma Revolusi itu sebagai perubahan dari Himakom ini gitu. Karena ibaratkan gini ya, kayak kita harus
me- apa ya, menyelaraskan sesuai zaman. Dulu belum ada motor, datang ke kampus pakai sepeda. Setelah ada motor, apakah kita harus tetap pakai sepeda atau jalan kaki gitu? Sementara ada jalan yang lebih mudah dan lebih cepat, lebih efisien juga dalam segi waktu. Kan kita juga pasti mikir, oh pakai motor aja lebih cepat. Bukan saya bicara soal emisi atau polusi ya, tapi masalah waktu gitu. Artinya harus ada yang dipertahankan dari zaman itu sendiri, gitu. Gitu sih mungkin kenapa kami membawa sebuah kata revolusi yang cukup sensitif gitu. Boleh. Nah, Kang, banyak nih yang bilang gitu, Kang, Himakom itu ada kaderisasi nggak sih gitu? Ngomong-ngomong soal kaderisasi, atau kayak kenapa sih kayak sepi-sepi aja gitu? Apa langsung kayak dapet gitu, atau kenapa sih kayak nggak ada prosesnya gitu? Atau mungkin gimana sih menurut Kang Reka sama Kang Gias Dari Legis dulu. soal tanggapan dari Legis dulu. Oke, dari aku ya. Sebenarnya untuk kaderisasi di Makom sendiri itu ada sebenarnya, cuma memang bentuknya saja gitu yang beda, programnya aja yang beda dengan yang lain-lain gitu. Jadi ya kita berusaha untuk kaderisasi itu membentuk anak-anak yang nantinya mau jadi pengurus itu apa ya, bisa dikatakan ya bisa lebih baik lah gitu dari kita, pastinya itu mah. Ya pasti pengen beda tuh karena ya kita tadi balik lagi tentang apa ya, zaman. Jadi kan harus apa ya, kita sesuaikan juga gitu kan dengan zaman. Ya contohnya kita kan di kaderisasi kita itu ada yang terkait dengan mencari sertifikat itu kan, yang bootcamp kayak gitu. Nah soalnya apa, karena itu yang sebenarnya kepake kan nanti kedepannya hal-hal seperti itu kan buat teman-teman semua gitu ya. Nanti sertifikat kayak gitu nantinya pasti kepake buat industri kedepannya, ya kan. Ya biar memang bentuknya tuh kayak akademik gitu ya. Tapi ya yang kita pikirkan emang itu yang terbaik gitu. Itu yang bisa terbaik buat teman-teman semua, bekal buat teman-teman di jurusan kita gitu. Jadi ya walaupun bentuknya akademik, itu juga bagi kami gitu ya, itu juga udah bentuk kaderisasi gitu, udah pembentukan apa ya buat teman-teman juga, kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari saya mungkin pertama sebelum ke kenapa sepi-sepi aja gitu ya, kenapa terlihatnya yang nggak ada gitu. Sebenarnya ada di kita juga ada badan yang menanggung kaderisasi itu, gitu, yang bikin konsep itu. Cuman yang saya jadi kaget tuh karena mereka mempertanyakan ke saya gitu, ini kader mau kayak gimana gitu. Saya kan kaget ya, ya udah ayo diskusiin aja gitu. Akhirnya mereka menolak harus, yang saya juga nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Saya juga awal mulanya tidak tahu karena saya masuk ke sini juga udah kayak gini gitu ya, udah nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Nah pada saat itu karena saya selaku ketua himpunan di sini memiliki sebuah ideologi tentang keilmuan. Jadi saya lebih bertekan atau lebih bertumpu pada keilmuan dibanding dengan organisasi. Itu memang kurangnya saya gitu ya dalam segi organisasi, atau latar belakang saya juga dulu memang kurang interaktif dengan sosial gitu, tapi semakin hari saya semakin belajar tentang sosial tersebut itu. Tapi yang lebih ditekankan oleh saya itu adalah segi keilmuannya gitu. Sekarang orang-orang mempertanyakan gitu, sekarang orang-orang mau nanya atau mau gimana gitu ya, saya juga pernah merasa diledek gitu atau merasa disinggung, tapi saya terhadap nggak ambil pusing ya, ya silahkan aja gitu mereka berkata apa yang mereka nggak tahu gitu. Toh saya bisa jamin gitu, atau saya berani berani membuktikan 1 tahun setelah kalian lulus, 2 tahun setelah lulus, apa yang kamu dapat di himpunan, saya mau bawa itu di himpunan. Pada saat awal kepengurusan saya mau bawa itu. Tidak akan terserah mau orang-orang bilang kayak gimana gitu, karena apa, saya selalu memikirkan seperti ini. Ketika saya peduli, bukan berarti saya peduli hanya pada saat di himpunan. Saya peduli ketika mereka selesai di himpunan, saya peduli ketika mereka selesai di jurusan, saya peduli ketika mereka sudah jadi alumni atau apapun. Makanya orang-orang bilang, wah Himakom sepi, wah Himakom nggak ada kader. Silakan, tadi dikatakan oleh Kang Reka ya, kalau misalnya kaderisasi kita juga ada ya, tapi bentuknya yang berbeda. Kemarin kan di sini ya gitu ya, di sini ada juga dari alumni buat ngasih
gambaran buat kedepannya, karena yang jelas tadi katakan mereka juga kita relevansi dengan zaman gitu. Saya juga bicara pada alumni yang lama gitu ya, termasuk ketua jurusan di sini juga adalah salah satu alumni dari himpunan kita gitu. Saya tanya, Pak dulu Bapak ada kader di Himakom? Ada, cenah saya sampai pakai alat lah gitu ya. Saya nggak mau cerita gimana pokoknya kayak semi militer gitu. Saya kan kaget ya, berbeda dengan sekarang gitu yang bahkan kekerasan sedikit apapun dilarang. Bentuk kekerasan fisik dilarang, bentuk kekerasan verbal berupa penghinaan atau singgung itu dilarang. Mau push up, mau itu sangat dilarang di Himakom gitu. Itu nggak tahu ya, sejak kita di sini juga memang udah nggak ada yang kayak gitu ya. Mungkin pendahulu sebelumnya yang eh, ya yang berubah juga gitu, entah sama ya kami juga mau terfikirkan gitu bahwa itu memang cocok gitu, maksudnya relevan lah dengan zaman gitu ya. Ngapain kalau kalau kami gitu, kami ya ngapain juga kayak gitu ya, sebaiknya mah lebih lebih ditekanin ke arah masa depannya bagaimana gitu. Saya selalu membawa ideologi tersebut gitu, cetak sertifikat apapun apapun terserah, nggak himpunan kasih gitu, nggak himpunan suruh buat cari sertifikat bahasa pemrogramming, belajar ini belajar itu, terserah. Kami kabinet saat ini meminta untuk anak-anaknya cari sertifikat, terserah bentuknya apapun terserah. Pertanyaannya apa mereka membawa label Himakom pada sertifikat? Enggak. Nama Muhammad Dias Adhari by Himakom enggak ada, enggak ada, enggak ada label Himakom. Cari sertifikat. Saya jujur, saya pada saat itu ditekan, saya nggak mau sebut ya karena ini nanti dipublish katanya, saya nggak mau sebut pokoknya atas siapa, dari pihak jurusan gitu, meminta untuk himpunan juga lebih aktif dalam kompetisi KMIPN, PKM, apalagi ya waktu itu tuh. Ya pokoknya ada kompetisi-kompetisi gitu. Akhirnya saya tekan itu. 49 tim dicetak oleh Himakom. 49 tim yang masing-masing tim berisikan 5 orang. Tapi beberapa yang lolos gitu ya. Ada sekitar 41 orang yang lolos dari PKM Belmawa. Nah itu memang saya karena setuju dengan hal itu, makanya saya lebih ditekanin mahasiswa buat aktif berprestasi. Mahasiswa buat aktif berkompetisi. Bukan buat himpunan. Saya mikir gitu. Saya jujur ya, saya ini mungkin ada agak ini ya, tapi boleh mungkin saya di-publish saja. Saya pernah bilang gini, ini rada sensitif ya, tapi saya pernah bilang gini. Saya ketua himpunan mahasiswa komputer yang tidak cinta Himakom. Itu yang bikin orang kaget. Saya kahim, tapi saya tidak mencintai Himakom. Ya, kenapa? Gimana tuh? Saya punya pikiran bahwa saya tidak mencintai Himakom, tapi saya mencintai orang-orang yang berada di dalam Himakom. Tapi pernyataan itu disanggah sama KHIM 19. Ya kalau misalnya orang-orang yang kamu peduliin, yang kamu cintai di Himakom, kan mereka juga bagian dari Himakom. Berarti artinya mereka Himakom. Secara tidak langsung, saya mencintai Himakom. Nah, makanya saya buat kaderisasi dalam bentuk kami ya, maksudnya itu kami membuat kaderisasi dalam bentuk yang bisa bermanfaat. Sekarang berita juga banyak ya, minatnya organisasi turun gitu. Tapi yang saya rasa di Himakom alhamdulillah tidak ada penurunan minat organisasi. Yang saya rasa ya, entah itu kalau orang-orang lain. Saya lihat selama ini tidak ada rasa bahwa minat ke Himakom itu atau minat berorganisasi di Himakom itu turun gitu. Saya selalu melihat bahwa yang menyusun proker atau yang kegiatan apapun itu selalu ramai gitu. Jadi saya rasa mereka udah mendapatkan benefit dari himpunan itu sendiri buat dirinya sendiri. Setelah lulus Himakom, setelah mereka lepas dari tanggung jawab mereka sebagai pengurus, kan nanti juga kamu sebagai pengurus ya. Setelah lulus sebagai pengurus TEAT, kemudian kuliah, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat itu ada yang kami ciptakan sekarang. Kami menciptakan sebuah inovasi yang bukan, kalau saya mikirnya, saya nggak mau kamu tuh bekerja untuk Himakom. Jadi ngapain gitu? Kamu kerja buat Himakom, kamu selesai. Tapi ambillah apa yang kamu dapat di Himakom. Bikin proker sosialnya dapat itu kan. Bukan berarti setelah selesai kuliah atau apa, kamu tetap harus di Himakom. Enggak gitu. Ya saya juga punya pikiran gitu ya. Ketika saya sebagai ketua himpunan saat ini, nanti mungkin selesai kepengurusan, selesai tanggung jawab, ya udah gitu ya. Saya mah tidak akan banyak mencampuri urusan himpunan, tapi apapun soal himpunan masih ada terkaitnya kan dengan
kami gitu atau nanti selaku alumni entah itu membantu atau memberi saran tuh saya juga terbuka gitu. Tapi saya tidak mau mencampuri gitu. Itu biarkan kepengurusan selanjutnya. Yang kami pikir bahwa baiknya mereka yang harus bisa survive gitu, berinovasi. Jadi jangan terlalu banyak dikasih saran gitu. Itu juga yang saya yang saya dapat saat ini gitu. Makanya saya selalu menekankan bahwa manfaat buat himpunan apa sih? Fungsi buat himpunan itu apa gitu? Kalau Himakom saya pikir himpunan adalah suatu wadah untuk mewadahi mahasiswa. Buat apa? Buat perkembangkan minat bakat dirinya gitu. Bukan buat jadi petugas organisasi. Memang pada saatnya mereka akan menjadi petugas organisasi. Apakah itu akan berkelanjutan? Tidak. Gitu. Makanya saya selalu menekankan ya udah kadar, kalau ditanya nggak ada kadar ya maksud kalian tuh kadar yang seperti apa gitu. Memang kadar tuh apa gitu. Jadi regen tuh apa gitu artinya gitu. Kadar tuh buat apa dan regen tuh apa. Gitu. Mereka sebetulnya memang saya juga perlu pahami gitu apa arti dari kedua itu gitu. Kadar untuk apa gitu ya. Tujuannya untuk apa dulu gitu. Tarik aja dulu tujuan untuk kaderisasi. Misalnya di himpunan buat apa? Buat memberikan manfaat kepada mahasiswa. Udah. Sisanya apa? Tinggal jaringan-jaringan kecil yang membagi bagaimana terrealisasinya tujuan untuk mendapatkan manfaat. Gitu. Jadi saya nggak mau banyak berkomentar gitu ya kalau misalnya saya juga dulu kayak gitu ya. Wah, Himakom begini begitu lah ya. Ya saya nggak ambil pusing ya. Saya hanya ya udah ya, tersenyum aja nggak apa-apa. Orang-orang bebas berpendapat, orang-orang bebas memberikan sebuah perspektif. Tapi saya tidak menjadi pengaruh buat saya. Silakan itu apa ya namanya berkoar-koar gitu ya. Saya tidak peduli. Bahkan selama jadi bahan omongan orang gitu. Bahkan ya unik sendiri. Ya silakan aja gitu. Yang penting kita mah menjalankan apapun yang menjadi inovasi terbaik buat kami di himpunan. Gitu. Kang Dia sama Kang Reka juga udah lama gitu, lumayan lama di periode ini. Ada nggak sih Kang sebagai ketua gitu hambatan-hambatan atau apa gitu yang wah ini susah nih atau apa gitu? Oke. Kalau terkait hambatan pastinya ada ya gitu ya terkait dengan ngekoor anggota-anggota itu nggak gampang loh gitu. Ngekoor anggota itu nggak gampang loh dengan segala pemikiran-pemikirannya yang berbeda-beda, terus setiap individunya memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Pastinya kan kita susah juga gitu ya buat kayak ngambil keputusan, terus ya mengambil langkah ke depannya mau kayak gimana, kayak gitu. Pasti kendala tuh di anggotanya dulu gitu. Kayak kita mau nguatin si anak-anak kita itu, bukan anak-anak kita ya, maksudnya anggota-anggota kita buat ngerealisasiin si cita-cita kita gitu. Ke depannya mau kayak gimana. Nah, itu sih yang paling sulit gitu ya. Karena ya menyatukan pikiran berapa kepala kan ya cukup sulit gitu ya dengan ya effort kita harus ya itulah gitu, effortnya harus banyak lah ya lebih gitu. Banyak sekali gitu tantangan-tantangannya. Terus ya mungkin terkait dengan waktu juga gitu ya karena kendalanya di waktu kayak kita juga kan akademik juga ya lumayan gitu ya di sini di Polban sendiri tensi dengan akademiknya itu cukup lumayan tinggi juga gitu ya karena tugas-tugasnya, tugas besarnya, ya proyek lah apapun itu ya itu cukup lumayan gitu ya jadi kendala kita juga bagi-bagi waktunya harus benar-benar pintar kayak gitu ya jadi kan kita udah akademik organisasi ya paling yang dikorbanin tidurnya kita gitu. pasti ya pastinya jam ngalong banget pasti tidur jam 12 jam 1 sekitar jam segituan lah ya nggak baik sih sebenarnya cuma ya karena mungkin kita jadi mahasiswa juga ya kapan lagi gitu kan ngerasain hal-hal yang kayak gini ya selama itu bermanfaat selama itu baik buat kedepannya ya kenapa enggak gitu kan. Jangan begadang kan kalau nggak ada artinya kayak gitu kan ya jadi ya intinya ya selama itu baik ya udah gak apa-apa paling kendalanya itu kalau dari aku ya dari anggota dari waktu terus mungkin dari diri kitanya sendiri dari saya pribadi sendiri gitu ya kadang di mana manusia itu kan ada rasa malasnya juga ya kadang burn out gitu kan dengan kegiatan-kegiatan kita ya kadang kita tuh pengen ngerasain tidur seharian gitu kan jadi ya itu tantangannya juga kadang di diri kita juga harus ngelawan diri kita buat
ayo loh banyak orang loh yang butuhin kita, ayo loh banyak loh orang yang nungguin kita, kayak gitu sih. Jadi ya itu sih 3 hal itu sih kalau dari aku yang harus apa yang jadi kendala gitu, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, hambatan sebagai ketua himpunan. Balik lagi ke pada saat calon, saya adalah orang yang tidak suka bersosialisasi. Kau bayangin aja, mimpin orang-orang yang saya tidak kenal. Iya, bener. Pertama itu. Yang pertama ngapain? Canggung. Yang pertama bingung. Karena saya bukan seorang pemimpin sebelumnya. Tidak punya latar belakang sebagai organisasi yang baik juga gitu ya. Maksudnya bukan sebagai mahasiswa organisasi atau siswa organisasi yang aktif pada saat sekolahnya. Jadi saya pada saat itu, saya harus apa gitu. Kalau bahasa jokesnya mah, aku kudu piye gitu ya. Kudu piye gitu ya. Sekarang harus apa? Sekarang udah jadi ketua himpunan terus apa? Yang pertama, saya akui anak-anak informatika itu cerdas. Yang pertama itu saya akui. Kenapa? Mereka tidak mau bergerak atas dasar apa ya? Pokoknya kalau nggak ada dasar mereka nggak mau bergerak. Misalnya, bro, apa ya? Dari kamu kominfo lah ya, bikinin poster ini. Mereka pasti nanya balik, bukannya langsung iya. Saya akuin semua dari mahasiswa informatika di sini itu cerdas. Mereka kadang sulit untuk dikontrol, sulit untuk dipimpin ya, atau misalnya mereka itu kadang mencari kalau aku ngerjain ini apa untungnya buat saya. Kadang mereka berpikir gitu. Jadi itu adalah salah satu hambatan pertama, bukan saat ini ya, hambatan pada saat itu saya menjabat. Saya mikir apa yang harus saya lakukan kalau misalnya semuanya jadi kayak gini gitu ya. Kamu bayangin aja gitu, orang nggak kenal tiba-tiba disuruh-suruh gitu ya sama saya gitu. Bikin ini, bikin itu, akhirnya balik lagi karena saya itu bukan menjadi seorang pemimpin yang cuman haus jabatan atau sekedar eksistensi, tapi saya peduli. Saya selalu membersamai. Nah, dari pikiran kayak gitu, akhirnya saya turun melebur. Saya ini ketua himpunan, tapi saya menganggap bahwa kita itu sama. Kita itu nggak ada bedanya, cuman tanggung jawab aja gitu. Jangan merasa saya di atas kalian gitu. Ya udah kita membersamai aja gitu. Cuman dari segi tanggung jawab berbeda gitu. Nah, pada saat itu saya berpikir seperti ini. Kalau mereka nggak bisa kalau mereka nggak bisa bergerak karena nggak dapetin apa yang mereka mau, maka saya harus memberikan apa yang mereka mau. Salah satunya contoh kita di Tekno ada Tekno atau di ya semua ya di Tekno di Virus dan yang lain-lainnya. Atau ini adalah salah satu contoh yang bisa saya kasih gitu. Misalnya di Tekno saya minta buatkan aplikasi kepengurusan mobile Himakom. Buatkan sebuah website Himakom. Membuat web system, buatkan ini tentang teknologi yang kaitannya dengan Himakom. Jawaban yang bikin saya kaget, mereka bertanya balik. Buat kami apa? Padahal di samping sisi mereka itu kalau struktural memang di bawah saya gitu. Dan secara hukum pun dari legis memang saya punya hak buat memerintah. Tapi saya nggak mau menjadi pemimpin yang selalu memerintah. Akhirnya saya tanya, kalian butuh apa? Kalian mau apa? Kalian mau fasilitas apa? Saya bantu perjuangin. Ruangan, misalnya saya butuh ruangan buat diskusi, saya kasih pinjam elit. Server, saya koordinasi dengan jurusan. Saya bantu, saya turun di situ. Mereka setuju dengan apa yang mereka dapat. Yang mereka dapat apa? Ilmu. Mereka bisa lebih bereksplorasi, lebih berkembang. Oh, ternyata ada pengetahuan lain di luar akademik. Apa yang tidak diajarkan di akademik, tapi saya dapat di himpunan. Yang pertama. Yang kedua di Wirus. Masa saya suruh dagang ini, dagang itu? Mereka mau nggak gitu pada saat itu? Mereka juga dilihat dari sikap ya, mereka nggak mau. Akhirnya saya mencoba menjadikan mereka sebuah rekan bisnis, bukan pedagang. Bukan pedagang yang ngasong-ngasong jualannya gitu ya, bukan pedagang. Tapi saya jadikan mereka rekan bisnis. Himpunan mau modalin, keuntungan dibagi dua. Untuk himpunan, untuk kalian. Dari situ mereka senang, pasti. Dari situ mereka semangat gitu. Dari situ mereka memiliki sebuah benefit lain. Artinya, saya tidak perlu banyak tenaga untuk mengkoordinir seluruh jajaran-jajaran kabinet. Tapi saya harus memikirkan manfaat yang mereka dapat. Itu aja gitu. Ya, mungkin pada satu sisi saya menghargai, kemudian juga mereka menghormati. Ada kalanya konsep seperti itu. Tapi saya tidak selalu mau dihormatin gitu. Saya juga pengen turun gitu, pengen ikut membersamai mereka gitu. Makanya saya selalu memikirkan benefit mereka yang mereka bawa dari himpunan ini gitu.
terutama bukan untuk jajaran kepengurusan tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru atau mahasiswa yang bukan pengurus gitu. Jadi kalau dari segi hambatan itu balik lagi ke organisasi ya. Yang kedua karena saya ikut PKM, kemudian juga KP, kemudian juga selaku ketua organisasi, ya benar ya, waktu selalu tidur jam 3, jam 4 gitu ya. Bangun langsung KP itu wajar sih gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa capek. Karena saya senang ketika orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya bangun. Saya ngerasa kalau wah mereka bisa kayak gini atas benefit dari himpunan yang mereka raih gitu. Orang lain senang, saya juga ikut senang gitu. Jadi kalau dari segi hambatan mungkin seperti itu sama waktu sih benernya. Gitu. Pembagian waktunya ya berarti ya Kang. Betul. Terus ada yang dikorbanin pasti dari 3 itu. Ya, belum ada urusan-urusan lain di luar. Wah, seru banget. Ini tapi Kang, ini tuh udah pertanyaan terakhir nih Kang. Oke, boleh. Bukan ke pertanyaan sih, lebih kayak ke pesan buat teman-teman semua gitu kan. Sekarang kan udah mulai dari KPU untuk Cakahim sama Cakampa ya Kang. Memang butuh persyaratan yang banyak juga yang harus dipenuhi sama calon itu sendiri. Mungkin dari akang-akangnya itu ada kayak pesan buat Cakahim Cakampa yang 2022 nih yang mau bentar lagi gitu. Opek ya. Buat pesannya semangat terus gitu ya. Coba kalian pikirkan lagi gitu keputusan kalian menjadi baik mungkin Cakampa atau Cakahim. Pastinya fungsinya sama aja kok, cuma beda di tupoksi aja. Tapi intinya sama-sama ngebangun himpunan, sama-sama ngebangun Himakom itu sendiri. Nah, pesannya coba dimatengin lagi di internalnya dirinya sendiri, disiapkan dari segala visi misinya, cita-citanya di himpunan itu mau seperti apa ke depannya. Harapannya sih bisa ngelanjutin apa yang kita bangun ya sebelumnya. Soalnya ya Dharma Revolusi juga sebenarnya ya bentuk perubahan dari sebelum-sebelumnya yang pengen kita bawa gitu. Nah, harapannya pengen bisa gitu dilanjutin sama adik-adik kita gitu ke depannya. Bahkan yang ditunggu sama kami ya improve-nya dari Dharma Revolusi ini. Aku pengen nunggu banget dari angkatan 22 gitu ke depannya nanti yang baik jadi kahim atau kampanye gitu ya. Pengen gitu ngelihat Himakom teh lebih keren lagi, pecahin rekor gitu yang udah kami capai gitu ya sebelumnya. Mungkin dari ya lebih tinggi lagi karena kan sebelum-sebelumnya dari kita lomba-lomba udah cukup banyak ya orang-orang yang berkontribusi di akademiknya juga udah, terus PKM juga banyak yang lulus contohnya. Kahim kita sendiri sudah melakukan hal itu ya, udah diterapin gitu ya. Alhamdulillahnya 3 lagi langsung kan PKM-nya gitu. Jadi ya ya kan gak apa-apa itu sebuah prestasi gitu ya. Jadi itu ngebuktiin bahwa jadi ketua himpunan itu nggak nggak harus mikirin organisasi aja gitu, akademiknya juga harus dipikirin gitu, prestasi gitu ke depannya. Ya itu kuatin mental juga buat jadi ketua-ketua legis mau ekse. Terus ya ya ditunggu aja sih kalau dari kita mah harus banyak ngobrol juga gitu sama kita, ngobrol-ngobrol aja gitu ke depannya yang ide-ide kalian ke depannya mau apa, semoga ya sama kita ketika udah ngobrol sama kita ya kalian juga tercerahkan gitu ide-idenya biar nggak ya bisa dikatakan bisa lurus lah gitu sepemahaman dengan kita. Ya biar nanti pas jalan tuh nggak banyak kritikan juga gitu ya dari kita, biar mereka juga nggak pusing gitu loh. Nggak belok-belok banget. Ya nggak belok-belok banget. Ketika belok pun ya memang kalau itu baik gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya asal jangan belok banget lah kayak gitu. Ya itu sih pesannya, siapin mentalnya, akademiknya juga jangan lupa, intinya itu karena ya kita prestasi gitu ya, prestasi di atas arogansi kayak gitu sih kalau dari aku. Dari saya mungkin pesan buat para calon pemimpin berikutnya, gak peduli ya mau latar belakang kalian sebagai seorang organisasi yang baik atau enggak, saya bukan latar belakang yang baik gitu dalam organisasi, gak peduli kalau misalnya kalian punya banyak relasi atau politik kalian baik gitu, gak peduli juga kalau misalnya inovasi yang kalian mau bawa tapi gak bisa terrealisasi dengan baik, itu gak realistis. Singkat aja dari saya, jawaban
di, dijawab oleh diri sendiri. Kenapa harus kamu jadi pemimpin? Cukup. Ditutup sama pesan-pesan ketua ini emang keren banget sih. Nah, tapi teman-teman maaf banget, jadi ini pertanyaan terakhir dari aku gitu. Nah, teman-teman juga yang bakal nyalonin nih dapat pesan dari akang-akangnya kan. Nah, jangan takut juga buat nyoba segala sesuatunya. Terus kayak mungkin PHP Podcast episode 1 ini berakhir sampai di sini. Jangan khawatir terus nih teman-teman, bakal ada episode-episode berikutnya yang gak kalah seru. Makasih buat Kang Dia sama Kang Reka udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast Himakom ini, episode pertama. Semangat juga Kang kuliahnya, terus Kang juga nanti Senin kuliah lagi. Semangat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin acaranya dari awal sampai akhir. Jangan lupa dengar podcast ini di Spotify juga. PHP Podcast, feel your curiosity for endless insight. Dadah.